Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kami sebagai pengganti dan tak lupa mendoakan kepada yang digantikan karena ada kabar dari penceramah kita bahwasanya beliau dalam keadaan sakit. Maka dari itu di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah ketika ia sakit maka kita menjenguknya. Namun ketika kita tidak mampu menjenguknya maka hendaknya kita mendoakannya. Allahumma shfihu wa anta syafi la shifaa illa shifa'u la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Maka sembuhkanlah beliau karena Engkau adalah sebaik-baik penyembuh. Di pertemuan kali ini di malam ke-23 atau 24, adapun menurut pemerintah di malam ke-23 adalah malam yang dimana menurut Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinantikan para hamba-hamba yang saleh. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam di mana bergeliman air mata para ulama. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana seseorang hendaknya menangisi segala dosa dan kesalahannya. Dan di malam Lailatul Qadar hendaknya seseorang mengangkat tangannya dan merengek kepada Allah Azza wa Jalla agar diganti segala takdir buruknya menjadi kebaikan. Karena malam tersebut adalah malam yang dimana dicatatkannya kebaikan bagi kita. Dan hendaknya seseorang meminta terlebih awal adalah kemaslahatan akhiratnya. Yang paling sewajarnya, yang paling hak ia minta kepada Allah agar ia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena kita mengetahui hanya sedikit kata Allah dari golongan-golongan hamba yang dimasukkan ke dalam surga tanpa ada pencucian di dalam api neraka. Akan tetapi dengan sedikit itu semoga kita tergolong di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian pada malam Lailatul Qadar hendaknya kita memperhatikan dari amalan-amalan berapa besar dampak tarbiyah bulan Ramadan melekat pada diri kita. Karena di malam Lailatul Qadar khususnya dalam keyakinan, amalan, ucapan dan betikan-betikan hati hendaknya itu telah tersucikan dengan adanya bulan Ramadan, terlebih khusus malam Lailatul Qadar. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di 10 akhir Ramadan beliau tinggal di masjid 10 hari 10 malam. Dan beliau memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berusaha memaknai Al-Qur'an sampai kata sahabat, beliau kalau dapat ayat azab maka beliau berlindung kepada Allah dan menangis. Dan kalau beliau mendapatkan ayat rahmat maka beliau menangis pula mengharapkan agar ia termasuk orang yang dirahmati. Maka hendaknya itu kita lakukan dan berusaha menghafalkannya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Surah Al-Qadar adalah surat yang turun setelah surah Abasah. Surah Abasah adalah surat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada seorang yang buta yang ingin belajar kepada Nabi, tapi Nabi memperhatikan orang-orang dari kalangan yang mulia di kafir Quraisy. Akhirnya dia tidak memperhatikan Ummi Maktum. Makanya Allah menegur, abasa wa tawalla, sungguh telah datang orang buta kepadamu dan engkau berpaling. Ini teguran kepada Nabi sehingga Nabi tidak memperhatikan siapa yang ingin menerima dakwah terima, itu kebaikan dan sebab hidayah baginya dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak menerima sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Rasulnya Maha Kaya. Siapa yang mengharapkan rahmat pasti ia akan memperhatikannya.
Dan siapa mengharapkan hal sebaliknya, maka terserah dirinya. Yang jelas hujjah Allah kepadanya telah datang pada dirinya. Surah Al-Qadar adalah surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Di antara bentuk surah Makkiyah adalah memiliki lafaz yang pendek-pendek, tapi maknanya luas dan dalam. Dia memiliki lafaz yang pendek, tapi memiliki makna yang dalam. Di antaranya yang akan kita bacakan. Kata Allah Azza wa Jal, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini menjadi bantahan dan menjadi penegasan bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Azza wa Jalla. Ada dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang Nasrani, dari kalangan orang-orang Sufi kaum muslimin mengatakan Al-Quran itu dari kalangan manusia. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Al-Quran dari orang-orang Yahudi. Nabi diajarkan kepada orang Arab Badui, padahal Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada yang mengatakan dari kalangan Nasrani, bahwasanya orang Yahudi dari kalangan orang cerdas para rahib mereka mengajarkan Nabi Muhammad tentang Al-Quran, sehingga bahasa Al-Quran sangat indah dan tertata rapi. Di sini Allah membantah, tidak. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan kami? Kenapa bukan saya? Di sini penghormatan Allah kepada malaikat, karena Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Mengajarkan kepada kita kalau kita berusaha dan dalam usaha kita memiliki banyak orang-orang yang berserikat dengan kita, maka jangan mengatakan saya. Kalau bukan saya tidak sukses. Padahal yang meraih kesuksesan kita bukan hanya sendiri, tapi kita banyak orang. Allah saja beradab kepada makhluknya, apalagi makhluk dengan makhluk. Ketika kita sukses, jangan mengatakan ini gara-gara saya dan saya. Tidak. Di dalamnya ada doa orang tua yang selalu beliau nantikan untuk kita. Di dalamnya ada saudara-saudara kita yang mungkin di malam hari menangis mendoakan kita agar kita di atas petunjuk, agar kita tidak di atas kenakalan dan selainnya. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan adab ini. Allah membantah bahwasanya dialah yang menurunkan Al-Quran, bukan dari kalangan Yahudi yang diajarkan Nabi kita, bukan dari kalangan Nasrani, apalagi orang-orang Muslim yang mengaku Muslim dari kalangan orang-orang Sufi yang tidak tahu sandarannya bahwasanya Al-Quran kurang. Al-Quran 30 juz yang tersirat ada 10 juz, ini tidak ada dasarnya. Ia mengatakan bahwasanya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah. Kalau Allah yang menurunkan, siapakah yang mampu mengurangi penurungan Allah Azza wa Jalla? Maka dari itu di dalam tafsir lain Allah menjelaskan di dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan, Inna anzalnahu wa inna lahu lahafizun. Katalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Menjaga dari apa? Menjaga dari penyimpangan hurufnya, penyimpangan maknanya, penyimpangan ucapannya, penyimpangan cetakannya, semuanya Allah jaga. Ini yang pertama keyakinan yang harus kita yakini, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak kepada selainnya. Kalau Allah menetapkan sesuatu pada dirinya, maka kita harus nafikan kepada selain dirinya. Karena itu kaidah ilmu tafsir, idza sabata syai' nafa'an diddi. Jikalau Allah menentukan sesuatu bahwa dia yang pantas disembah, berarti selain dirinya tidak bisa disembah. Kalau Allah menetapkan bahwa dia yang menurunkan Al-Quran, berarti selain dari dirinya bukan dia yang menurunkan Al-Quran. Ini yang pertama. Kata Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar hadis-hadisnya tawatir. Artinya hadisnya valid sampai kepada Nabi. Dia terjadi di bulan Ramadan, terjadi di setiap tahun, dan paling diharapkan di 10 akhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Adapun pendapat Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21 dan ke-23. Maka dari itu hendaknya kalau kami di pondok, karena saya sebentar tidak tarawih di sini langsung balik ke pondok, kita sholat malamnya sampai biasanya kita tidur
Sholat malam sampai mulai jam 9 sampai jam 11. Kemudian tidur lanjut jam 1 sampai jam 4. Biasanya di kebiasaan di pondok sekitar 3 juz. Kenapa? Karena disitulah ada perdagangan yang dimana kita tidak akan merugi di dalamnya. Manfaatkan bulan Ramadan ini, karena kita tidak mengetahui. Seandainya ada seseorang berdagang, diperuntukkan kamu berdagang pada malam hari ini, keuntungannya lebih bagus daripada 1000 kali lipat. Maukah kita bergadang untuk berdagang untuk mengambil keuntungan tersebut? Ini janji manusia. Bagaimana dengan janji Allah? Apakah kita tidak percaya dengan hal tersebut? Kata Allah Azza wa Jal, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian? Tahukah engkau ya Muhammad apa itu malam Lailatul Qadar? Allah bertanya, apakah Allah tidak tahu? Tidak. Ini menunjukkan pengagungan bahwasanya engkau harus mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengabarkan, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seseorang salat pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, 2 rakaatnya lebih baik daripada seseorang salat selama 83 tahun 4 bulan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seseorang beristighfar, bertasbih, bertakbir, berdoa, mengucapkan pembesaran pengagungan kepada Allah, itu jauh lebih bagus daripada seseorang bertasbih, bertakbir dan selainnya, selain daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan, keuntungan kepada umat ini. Maka dari itu kita umat 60-70 tahun meninggal, tapi kita adalah umat yang tidak di mana masuk segala umat-umat selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, kemudian masuk umat-umat dari kaum Yahudi, Nasrani dan selainnya. Karena adanya berkah dari malam Lailatul Qadar. Kata Allah Azza wa Jalla, saking berkahnya ini malam, saking hendaknya kita menyaksikannya, memperbanyak ibadah di dalamnya, beristighfar, menghambakan diri kepada Allah. Tanazzalul malaikatu warruh, sampai semua para malaikat turun. Dijelaskan dalam hadis yang lain, jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar sebagaimana jumlah banyaknya kerikil yang ada di muka bumi. Bahkan di sini warruh, malaikat Jibril pun turun pada saat itu. Malaikat Jibril dalam hadis yang sahih memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutupi antara timur dan barat. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya 2 kali. Pada saat di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan wahyu turun. Kemudian datang malaikat Jibril, akhirnya Nabi bergetar. Kaget melihat malaikat Jibril dan dia lari ke rumah istrinya yang tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia bergetar. Kata beliau, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka dari itu Allah mengabarkan kepada mereka, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia bangun dan memberikan peringatan kepada manusia. Ini diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai para malaikat turun. Malaikat Jibril turun menyaksikan kemuliaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun, pada malam itu, salamun hiya hatta matla'il fajar. Pada malam Lailatul Qadar. Malam artinya mulai dari tenggelam matahari hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari, sampai fajar sodik yang dimaksud sampai azan subuh. Jadi mulai dari malam sampai subuh itu adalah waktu keselamatan bagi seseorang. Saking banyaknya kebaikan di dalamnya, sampai-sampai salamun hiya, pada malam itu keselamatan pada akal, keselamatan pada akidah, keselamatan pada hati, keselamatan dari segala kejahatan itu terlahirkan pada malam tersebut. Dan bisa jadi di malam ini terjadinya karena kita merasakan ada keheningan. Saya tadi keluar dari pondok, sebenarnya saya tidak mau keluar, tapi karena ada maslahat, ustadz kita menelpon saya 3 kali, tidak ada yang ganti, saya harus keluar. Padahal saya sudah niatkan 7 hari full saya berada di pondok. Tapi karena kalau saya di sana manfaatnya untuk saya sendiri, sedangkan saya di sini manfaatnya untuk orang banyak. Maka dari itu kami mendahulukannya. Tapi saya langsung balik
dengan sesuai kadar hajat saja. Maka dari itu, dari ceramah yang singkat ini, semoga memotivasi kepada kita semua agar menghidupkan, khususnya di malam ini, dengan memperbanyak bertobat kepada Allah. Mari kita menghitung. Kita sebentar sudah sholat tarawih, hendaknya kita merenung, entah di masjid atau di rumah. Fikirkan dari tahun ini hingga tahun kebelakang 1 tahun, berapa banyak kesalahan pandangan yang kita lihat haram, berapa banyak pendengaran yang kita pakai mendengar di atas yang haram, berapa banyak ucapan yang kita ucapkan Allah murka kepada kita, berapa banyak genggaman tangan, langkah kaki, betikan hati yang semuanya Allah murka kepada kita. Kalau Allah tidak ampuni, bagaimana kita? Apakah kita termasuk orang yang beruntung di hari kiamat atau tidak? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Ketika semua para malaikat dan ruh berjejer di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa yang akan kita ucapkan? Kita telanjang di hadapan Allah, berdiri 50.000 tahun lamanya di atas matahari sejengkal. Kita akan ditanyakan dosa mata yang kita melihat, dosa pendengaran yang kita pakai mendengar, dosa genggaman tangan, betikan hati, langkah kaki, semuanya Allah tanya. Sudah siapkah kita menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla? Semuanya kembali kepada diri kita, dan kami cuma mengajak. Maka beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapati catatan amalnya dan di dalamnya banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat kajian yang singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.